Di video kali ini saya akan memberitahukan kepada Anda bahwa sebagai guru PNS ataupun guru ASN, P3K dan juga P3K paruh waktu. Ini yang harus Anda lakukan sebelum tanggal 31 Januari. Baik Bapak dan Ibu semua, saat ini saya akan memberitahukan kepada Anda apa yang harus Anda lakukan sebelum tanggal 31 Januari untuk guru yang PNS, P3K, dan juga P3K paruh waktu. Oke, jadi ini Bapak Ibu yang harus Anda lakukan, kalian harus melakukan ini, yaitu mengisi pengelolaan kinerja di ruang GTK. Langsung saja kalian buka browser kesayangan kalian, masuk di pengelolaan kinerja. Oke, saya log out dulu ya, saya keluar dulu. Nah, di sini Bapak Ibu kita masuk di ruang GTK. Oke, klik saja di ruang GTK. Kemudian kita scroll ke bawah ya. Ini ada pengolahan kinerja. Silakan masuk di sini pengolahan kinerja. Klik masuk. Baik teman-teman, setelah kalian masuk, silakan yang pertama kalian lakukan adalah mengganti periodenya ya. Ganti periode tahun 2026 Januari sampai Desember. Tapi kalau misalnya ini belum bisa dipilih, berarti akun kepala sekolahnya belum memulai periode. Jadi silakan memulai periode menggunakan akun kepala sekolah atau disampaikan kepada kepala sekolah agar supaya segera untuk memulai periode karena kalian akan mengisi pengolahan kinerja di situs ini ya. Oke. Kemudian setelah kalian mengganti periode, sudah bisa mengganti periode, pergi ke guru sebagai pegawai. Oke, ini akun teman saya ya. Saya akan menyimulasikan bagaimana cara untuk mengisi perencanaan kinerja. Nah, di Januari ini yang harus kalian lakukan pertama adalah perencanaan kinerja ya. Kita tidak tahu apakah ini akan dikunci setelah Januari atau tidak, tapi segera untuk lakukan karena ini lini masa untuk pengolahan kinerja ya. Kemudian di sini ada Februari November itu persiapan praktik kinerja. Ini sudah tindak lanjut ya Bapak Ibu sampai ke pelaksanaan tindak lanjut ini. Kemudian Desember itu penetapan predikat kinerja. Nah, untuk saat ini kita akan mulai untuk perencanaan kinerja. Silakan kita klik mulai. Oke, di sini ada data Anda. Jika data Anda belum sesuai, silakan hubungi operator sekolah. Misalkan kalian pangkat kalian tidak sesuai dengan apa yang tertera di sini, silakan hubungi operator sekolah untuk melakukan pengkinian data terlebih dahulu. Apalagi guru-guru P3K atau P3K per waktu itu sudah memiliki NIP ya. Silakan untuk status kepegawaiannya diubah menjadi P3K dan juga sudah memiliki nomor induk pegawai. Jika data kalian sudah sesuai, silakan klik data sudah sesuai. Oke, di proses kali ini adalah pelaksanaan tugas pokok kalian sebagai guru ya. Ini kompetensi yang harus kalian lakukan sebagai guru. Di sini ada poin keempat, silakan dipilih apakah kalian ingin membimbing dan melatih kegiatan kokurikuler ataupun ekstrakurikuler ataupun kalian sebagai guru wali. Ini khusus SMP, SMA dan SMK ya. Silakan dipilih saja ya. Kalau saya memilih lebih ke kokurikuler. Kemudian di sini adalah opsional. Silakan kalian jika ingin memilih silakan dipilih jika kalian adalah wakil kepala satuan pendidikan dan juga sebagai wali kelas atau pembina OSIS ya. Terserah jika kalian ingin memilih silakan karena ini opsional ya, tidak harus ya. Oke, silakan klik lanjut ke praktik kinerja. Oke, di sini saya akan lebih mungkin sedikit lebih memberikan penjelasan lagi kepada kalian untuk memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Untuk indikator menjadi fokus peningkatan kinerja ini bukan dipilih asal-asalan ya. Ini sesuai dengan raport pendidikan kalian. Oke. Nah, saya akan memperlihatkan raport pendidikan sekolah kami di sini ya. Ini adalah raport pendidikan kami. Nah, di sini raport pendidikan kami itu merah di sini ya. Kurang kurang ya, merah ya.
Tapi di tahun 2024 sampai 2025 kami boleh naik 10,25%. Berarti ada peningkatan di sini untuk kemampuan literasi dan juga kemampuan numerasi. Dari tahun 2024 kami naik menjadi 2,56%. Jadi di sini ada peningkatan untuk literasi dan numerasi. Nah, untuk yang lainnya ini sudah baik, karakter, iklim keamanan, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran ya, ini sudah baik dan yang harus menjadi fokus sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi ataupun numerasi. Nah, saya akan memilih untuk kemampuan literasi. Saya akan mencontohkan di sini. Silakan kalian baca ya. Kalau misalkan kalian itu kurang di karakter, silakan pilih keteraturan suasana kelas mungkin ataupun penerapan disiplin positif ya. Ini cocok untuk karakter. Tapi kalau misalnya kalian lebih ke literasi, saya lebih memilih instruksi pembelajaran ya di sini, karena di sini praktik pedagogis berupa penjelasan terstruktur yang memandu murid memahami, mengaplikasi dan merefleksikan pembelajaran. Jadi untuk instruksi pembelajaran ini lebih cocok cenderung ke kemampuan literasi. Dia akan mirip ya, ini kemampuan literasi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan. Dia cocok ke instruksi pembelajaran. Oke, silakan kalian coba lihat mana yang lebih sesuai dengan peningkatan di sekolah kalian, kemudian dipilih sesuai dengan kebutuhan sekolah ya. Jadi itu kalian harus fokus ke raport pendidikan kalian untuk memilih indikator peningkatan kinerja kalian ya. Oke, kemudian ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini dipilih sesuai dengan indikator yang kita pilih tadi di praktik kinerja. Kalau saya lebih ke ini pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Saya akan mencoba untuk merefleksikan selalu ya perkembangan yang ada di sekolah ataupun kualitas pembelajaran kami. Oke, kemudian ke perilaku kinerja. Nah, ini untuk indikator perilaku dan satu ekspektasi khusus pimpinan. Jadi kepala sekolah itu apa yang menurut Anda ya yang diinginkan oleh pimpinan Anda. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan sekolah kalian. Ya, silakan dipilih saja dulu sesuai dengan kebutuhan sekolah kalian. Nah, dibaca, dipahami dulu semuanya ya. Kemudian setelah kalian memilih semuanya, setelah dipilih semuanya ini, silakan ke rangkuman. Nah, oke. Kemudian ajukan perencanaan. Oke. Setelah ini silakan menghubungi kepala sekolah ya, menghubungi kepala sekolah untuk melakukan persetujuan atau menyepakati apa yang telah direncanakan melalui pengolahan kinerja ini. Saya akan coba untuk membuka akun kepala sekolah. Di sini kebetulan saya pinjam akun kepala sekolah. Saya akan buka ruang GTK ya, ruang GTK. Kemudian oke, kita masuk dulu ke ruang GTK. Saya ke pengolahan kinerja. Nah, ini adalah akun kepala sekolah kami. Ya, kita masuk ke sebagai pejabat penilai kinerja. Kemudian ke kemudian ke perencanaan guru. Ya, tapi sebelumnya kita pastikan dulu untuk periode ini diganti untuk tahun 2026. Kita masuk ke perencanaan guru, periksa. Di sini sudah ada nama guru tersebut. Ini Olivia Karundeng tadi ya, diperiksa. Oke, ini akun kepala sekolah ya ini. Kemudian kita lihat ke persetujuan. Oke. Nah, setelah itu kepala sekolah akan melakukan setujui perencanaan jika memang untuk indikator kalian sudah tepat untuk diajukan selama setahun ini pengembangan kalian, yaitu terlaksananya praktik pembelajaran melalui observasi ya, praktik kinerja disepakati bersama kepala sekolah yang berfokus pada instruksi pembelajaran. Kemudian kepala sekolah akan menyetujui perencanaan ya, konfirmasi. Nah, kita masuk ke akun guru. Kita refresh dulu.
Oke, nah ini sepakati perencanaan dan kirim ke e-kinerja. Jadi kepala sekolah sudah menyepakati perencanaan kalian, dan jika kalian sudah siap untuk mengirim data tersebut, silakan sepakati dan kirim. Tapi ingat, ada satu catatan penting: jika kalian sudah mengirim data atau mengalirkan data ke e-kinerja, itu sudah tidak bisa diubah lagi ya. Jadi kalian tidak bisa mengubah untuk data yang telah terkirim di e-kinerja tersebut. Oke, jadi saya belum mengubah ini karena ini akan nanti diisi oleh yang bersangkutan tersebut. Ya, karena ini saya hanya menyimulasikan bagaimana cara untuk kalian mengisi perencanaan kinerja di bulan Januari ini. Oke. Oke, karena ini hanya saya mencontohkan, menyimulasikan, jadi saya akan mengubah untuk perencanaan karena ini nantinya akan diisi oleh guru Olivia tersebut sendiri ya. Jadi saya harus sebelum dia membuka akunnya, saya harus ubahkan mulai dari awal lagi. Oke, ini cara mengubah ya. Ini ulangi dari awal. Oke. Silakan klik ketik yang ada di sini ya, yang warna biru ini harus sama ya. Saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengulang perencanaan dari awal. Oke, ya, titik, lanjut hapus. Oke, ini sudah bisa mulai lagi dari awal ya. Oke, seperti itu ya video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Semoga kalian bisa menyelesaikan pengolahan kinerja kalian di tahun ini, di tahun 2026. Sukses selalu. Tunggu video-video saya selanjutnya tentang pengolahan kinerja. Thank you.